Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali di channel saya. Ya, teman-teman, kemarin saya terakhir upload video mengenai watermark video. Ya, jadi teman-teman saya pastikan sudah mencobanya ya, karena itu adalah salah satu fitur juga yang ada di YouTube dan sayang banget kalau kita tidak memanfaatkan ya. Ini karena itu juga tujuannya untuk pengembangan channelnya kita ya. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai algoritma YouTube 2021 ya. Mungkin teman-teman bertanya apa sih algoritma itu ya. Jadi algoritma ini adalah sebagai kayak semacam alat ukur gitu ya, alat ukur untuk perhitungan atau simpelnya sih seperti itu ya. Nah, teman-teman, kaitannya YouTube dengan algoritma di 2021. Jadi YouTube ini membuat sebuah sistem ya di 2021 itu, khusus 2021 itu adalah lebih fokus kepada jadi dia punya sistem ya, sistem penghitungan yang memang fokus pada jumlah interaksi daripada penonton terhadap kontennya kita gitu ya teman-teman ya. Jadi itu dia melihat lebih banyak adalah ukurannya dari engagement. Engagement itu adalah kita diambil dari jumlah like-nya sama komen gitu ya. Jadi lebih banyak interaksi gitu ya. Jadi ketertarikannya penonton atau subscribernya kita terhadap videonya kita, dan berapa lama mereka bertahan atau menonton di YouTube-nya kita ya, di kontennya kita ya. Jadi itu adalah algoritma yang bekerja di tahun 2021 YouTube ya. Jadi dia punya standar atau penghitungan tersendiri. Nah, bagaimana penghitungannya itu, bagaimana standarnya itu adalah sebenarnya ada di, kita bisa lihat dan kita bisa atur, kita bisa taklukkan melalui YouTube Studio gitu ya. Jadi kita bisa melihat standarisasi yang dibuat. Jadi sebenarnya YouTube ini baik juga gitu teman-teman ya. Jadi udah dilengkapi, udah dibuat dan udah disediakan ada di YouTube Studio. Jadi kita bisa mengukur nih teman-teman ya. Coba langsung ke YouTube Studionya aja. Oke teman-teman, jadi ini aku akan masuk ke YouTube, di aplikasi YouTube-nya ya. Sebenarnya kita harus masuk ke YouTube Studio, tapi dari YouTube dari aplikasi YouTube itu juga kita bisa masuk ke YouTube Studionya ya. Jadi ini adalah aplikasinya. Kalau untuk masuk di YouTube Studionya, teman-teman tinggal klik aja yang ada di sini nih, YouTube Studio ya. Nah, akan tampil seperti ini teman-teman ya. Nah, ini adalah aplikasi, dia otomatis masuk ke aplikasi YouTube Studionya ya. Nah, teman-teman, kalau dilihat dari sini, ini ada penayangan, durasi tonton rata-rata, dan waktu tonton. Jadi ketiga hal ini adalah acuan atau pedoman standar yang diberlakukan oleh algoritma YouTube itu sendiri gitu teman-teman ya. Nah, canggihnya YouTube itu adalah memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa mengontrol gitu ya kan, mengetahui sebagaimana efektif mana dan bagaimana perkembangan channelnya kita ya. Jadi kita tuh sangat dibantu dengan hal ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pada saat setelah upload video, di sini dari penayangan sama durasi tonton rata-rata dan waktu tonton itu sudah ada tertulis standarnya. Itu kalau untuk penayangan biasanya standarnya itu sampai 0 sampai 10 gitu, bergantung video, kadang-kadang berubah-berubah juga gitu ya kan, 0 sampai 10 dulu gitu ya di 5 menit pertama. Lalu durasi tonton rata-rata itu biasanya melihat dari 2 sampai 3 jam. Ya, durasi tonton dan waktu tonton itu 2 sampai 3 jam. Jadi, teman-teman kalau misalkan habis upload video, perhatikan di samping standar ini nanti ada muncul biasanya ya, ada muncul jamnya. Setelah 3 jam pertama akan tampillah angka-angka yang ada di sini, dan dia akan membuat standar. Dia akan membuat standar ukuran perhitungan gitu ya. Contoh, kita lihat dari penayangan. Target saya kan sampai saat ini, dari terakhir saya upload itu adalah 50 sampai 90 targetnya ya. Sementara pencapaian saya udah di 104 ya. Penayangan ini itu berkaitan dengan rasio klik ya teman-teman ya. Jadi subscribernya kita itu atau penonton video kita itu melakukan klik dan menonton, maka itu dihitung
dihitung satu ya, sehingga di sini sudah 100, artinya ini sudah 104 nih orang yang melakukan penayangan ya. Sementara targetnya kan 90. Nah, itu adalah acuan ya, perhitungan dari algoritma itu sendiri gitu ya untuk targetnya. Jadi ditargetkan. Nah, durasi tonton rata-rata di sini 0,4 sampai 2,4, sementara pencapaian saya adalah 5,05 ya. Lalu waktu tonton rata-rata di sini targetnya adalah 0,0 sampai 4 jam ya. Tapi pencapaian saya itu di 8,8, sehingga kalau terjadi seperti ini berarti saya mencapai target, teman-teman. Nah, kodenya kalau kita sudah capai target itu adalah ini ada warna hijau semua, dan warna hijau full dan tanda panah ke atas, itu artinya meningkat gitu ya, berarti kita mencapai target gitu ya. Jadi apa maksudnya dengan adanya pencapaian target ini adalah, ini berarti kita bisa menaklukkan tuh yang namanya algoritma YouTube. Artinya dari standar yang ditetapkan kita bisa melebihi, sehingga besar kemungkinan video kita itu akan direkomendasikan oleh YouTube. Jadi di sinilah algoritma itu akan bekerja, dan dia akan merekomendasikan videonya kita, dan dia akan bisa bekerja by system lah ya kan, by system akan menyebarkan video-video kita ke mana-mana saja gitu kan, sesuai dengan yang saya bilang tadi, bahwa memang algoritma saat ini si YouTube akan lebih banyak merekomendasikan video kita ya, bagi disesuaikan dengan siapa-siapa yang biasa menonton dan suka menonton video tentang videonya kita, dia akan selalu merekomendasikannya ke sana. Ya itu kerjanya YouTube lah, bagaimana bekerja gitu. Yang penting adalah kita bisa mencapai standar yang ditetapkan ini, maka dengan sendirinya nanti YouTube akan menyebarkan video kita. Paling tidak memunculkan videonya kita yang tadinya tenggelam itu bisa naik ya. Kita coba contoh video saya yang lainnya ya. Ini perbedaan. Nah, ini juga sama si capai target. Nah, kalau video yang ini, nah ini teman-teman, kalau ini video saya nggak capai target nih. Tapi maksudnya belum melewati target lah, udah capai target minimum, misalnya kan standarnya kan 70 sampai 150, saya udah di 99, makanya dia sudah centang dan hijau. Kalau misalkan saya nggak capai di sini tuh nggak hijau, teman-teman, nanti saya kasih lihat contohnya ya. Terus durasi tonton rata-rata targetnya ini kan 0,36 sampai 2,58. Nah, ini pas di maksimal. Nah, kalau misalkan 59, maka di sini akan menjadi hijau full ya, dan tanda panah ke atas. Waktu tonton rata-rata juga sama, targetnya di 8 maksimal, dan saya capainya baru di 49, makanya dia cuma hijau dan centang ya. Kita lihat video yang lainnya. Video saya yang lain ini nih ya. Ini teman-teman, ini tanda panahnya warna abu-abu dan turun ke bawah, karena target minimum saja saya belum capai, di mana target penayangannya itu adalah 190 sampai 410. Jadi memang berubah-berubah juga teman-teman ya standar yang dibuatnya ini. Jadi ini seperti yang ini, performa 4 jam pertama ya. Jadi kalau misalkan ini ya, ini kita mesti kejar gitu. Jadi target yang ditargetkan ini. Tapi durasi tonton rata-rata saya itu mencapai target, teman-teman, itu di 3,15, sementara target maksimalnya 3,3. Makanya dia hijau sampai ke atas. Nah, waktu tontonnya itu 20 jam, tapi saya cuma 6,6. Jadi jauh ya, teman-teman ya. Ini pengaruh juga karena aku juga lama baru upload video, biasanya pengaruh di situ juga. Nah, contoh simpelnya sih seperti itu ya, teman-temannya. Algoritma YouTube di 2021 itu acuannya dari sini ya. Sehingga nah, ini juga bisa menjadi acuan kita bahwa kita untuk mencapai untuk bisa menargetkan ini supaya algoritma YouTube bekerja dengan maksimal, ya udah kita harus penuhi ini. Nah, bagaimana caranya untuk bisa sampai di sini? Solusinya adalah teman-teman pada saat membuat kontennya, pertama memang buat video yang lebih menarik ya. Terus lakukan teknik SEO, teman-teman ya. Teknik SEO itu teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Cari aja teknik SEO, karena itu sangat berpengaruh juga ya. Karena itu dari teknik SEO sendiri itu bisa meningkatkan rasio klik juga,
karena penggunaan thumbnail yang baik sama judul ya. Jadi sebenarnya itu aja sih teman-teman ya. Jadi sesimpel itu sebenarnya algoritma ini adalah standar yang dibuat oleh algoritma YouTube. Jadi teman-teman kalau udah habis upload video, teman-teman perhatikan yang di sini nih. Pada saat setelah teman-teman upload video, nanti di sini penayangannya standarnya biasanya 0 sampai 10. Misalnya 5 menit pertama nanti langsung muncul dia di sini. Tapi yang di bawah ini durasi tonton rata-rata sama waktu tonton itu biasanya 3 jam pertama. 3 jam pertama itu biasanya langsung muncul di sini. Nah, kalau misalkan di 3 jam pertama teman-teman sudah hijau begini, itu udah bagus. Berarti kan algoritma YouTube itu bisa bekerja dengan maksimal karena dengan ukuran inilah dia akan bekerja by sistem dan dia akan merekomendasikan video-videonya kita. Ya, seperti itu ya teman-teman ya, algoritma YouTube 2021 ya. Jadi acuannya cuma dari sini. Jadi teman-teman perhatikan yang di sini aja, fokus penayangan, durasi tonton rata-rata dan waktu tonton. Oke teman-teman, itu aja dari untuk video kali ini. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan silahkan lanjut ke kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton. Sampai jumpa.